RRI Indonesia Inspirasi. Rekan, Anda masih bersama kami di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa bersama Bapak Rinto STMSI selaku Kepala Bapeda Bengkalis. Dan tema kita pagi hari ini terkait menuju Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera bermasa. Baik pendengar, kembali Anda kami undang untuk bergabung bersama-sama kami di line interaktif 0823-883-64742 dan Anda bisa juga memberikan pertanyaan ya di kolom komentar Facebook kami di Facebook RRI Bengkalis. Baik Pak Rinto, sebelum kita melangkah di bincang-bincang kita selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Dari pendengar kita melalui live Facebook dari Reg. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ya, pagi kembali. Ini pertanyaannya, apa kendala penyeberangan Roro? Geraknya selalu lambat. Begitu. Itu pertanyaan pertama. Langsung kedua ya Pak ya. Ini ada pertanyaan kedua lewat pesan WhatsApp kami dari Pak Wahid di Bukit Batu. Infrastruktur jalan ke depannya di wilayah mana akan dilakukan pekerjaan jalan? Demikian pertanyaannya Pak. Mungkin silakan langsung saja dijawab Pak Rinto dari Reg tadi. Apa kendala penyeberangan Roro? Geraknya selalu lambat begitu. Silakan Pak Rinto. Baik, terima kasih. Roro ini memang agak complicated persoalannya. Kami menilai paling tidak ada 3 aspek yang harus diperbaiki. Pertama soal pelayanan secara umum yang menyangkut dengan personil yang standby, yang menjaga gitu. Kedua soal sarana fasilitas darat yang letak, posisi, ruang tunggu dan segala macam juga masalah. Termasuk keberadaan dermaga yang hanya 2. Dan ini dermaga 1 saja yang di Air Putih itu kondisinya sudah harus dan wajib, sudah 25 tahun dan wajib dilakukan perbaikan. Jangan sampai tumbang pula tiang di depan itu gitu kan. Nah, itu juga menjadi problem. Kemudian rencana penambahan ada. Yang berikutnya adalah soal armada. Nah, ini armada ini yang memang menjadi keluhan utama bagi siapapun yang merasakan pelayanan. Soal kebersihan, soal fasilitas di dalam kapalnya juga menjadi keluhan bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu aspek-aspek ini memang harus kita tinjau satu persatu lah saya kira. Soal komitmen dan yang paling mendasar mungkin soal komitmen antara pemerintah atau antara dinas perhubungan nanti dengan operator juga harus kita lakukan, direview ulang lah karena saya kira harus ada semacam penegasan tanggung jawab operator atas pelayanan. Ini hari ini kan kalau satu armada di operator itu yang melakukan docking kan tidak ada kewajiban mengganti lainnya. Harusnya apapun kondisinya jumlah armada dan jumlah tripnya juga tidak harus berkurang walaupun mereka melakukan docking. Harus mengganti dengan kapal yang lain. Nah ini juga harus kita lakukan. Oleh karena itu memang kami hari ini jam 9 ini sudah ada rapat nih dengan Pak Wakil Bupati, dengan Dinas Perhubungan dan semua stakeholder terkait untuk membahas ini. Masalah Roro satu persatu sudah teragendakan di Bapeda hari ini insya Allah. Jadi kami akan memetakan satu persatu. Nah untuk tahun 2023 ini sebetulnya kita sudah mengalokasikan untuk pembangunan dermaga 3 di sisi Air Putih. Sudah ada rencananya. Kemudian ada rencana pelebaran jalan yang di sisi Sungai Selari. Kan Sungai Selari itu kan satu jalan kan, itu ada pelebaran jalan jadi menjadi 2 jalur. Itu bagian dari ini kan. Kemudian ada pengaturan kembali trek alur kendaraan. Itu semuanya sudah ada di tahun ini 2023 termasuk pengalihan ruang tunggu. Nah itu. Jadi ada kemudian juga ada rehab dermaganya. Nah, itu sudah ada di tahun ini dan mudah-mudahan kami memang berharap hari ini akan mendapat jawaban dari Dinas Perhubungan sejauh mana rencana ini bisa disegerakan di tahun ini karena sudah ada anggarannya. Berarti tahun 2023 ini sudah ada anggarannya. Realisasi. Anggarannya sudah, master plan-nya juga. Iya, harusnya sudah terrealisasi. Ya mudah-mudahan ya keluhan teman-teman di netizen dan seluruh masyarakat Bengkalis lah bisa kita selesaikan soal Roro ini di tahun ini. Nah, kemudian untuk Pak Wahid, karena memang prinsip pembangunan ini harus adil dan merata gitu. Jadi kami memang
tak bisa memastikan mana dulu nih. Karena hampir semua kecamatan melalui dinas-dinas itu kita cover sekaligus. Walaupun mungkin tak setinggi ekspektasi masyarakat lah. Mungkin yang tadinya harus kita bangun 5 kilo mungkin jadi 2 kilo dulu, 3 kilo dulu, tapi tersentuh. Karena itu juga hasil diskusi kita dengan tingkat bawah ya, dengan masyarakat. Yang penting ada Pak sikit-sikit lah gitu kan. Karena kalau kita dahulukan satu tempat, malah tempat lain yang nanti tertinggalkan juga tidak baik. Jadi aspek keadilan dan pemerataan kita lakukan, tapi kami tetap melihat meninjau dari rasio ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bengkalis. Nah, kita harus pastikan bahwa setiap kecamatan itu kita punya hitungan infrastruktur dan akses yang paling rendah itu di mana. Nah, itu yang mungkin dapat alokasi yang lebih. Itu contohnya memang kalau kita di Bengkalis ini yang masih rendah itu di Lubuk Muda, di Siak Kecil ya, Siak Kecil, kemudian di Rupat Utara ada beberapa titik yang memang aksesnya masih. Kemudian di kawasan darat. Di pinggir Talang Mandau itu memang aksesibilitasnya sangat rendah sekali. Nah, oleh karena itu memang titik-titik ini yang mungkin akan lebih dapat prioritas. Namun untuk pulau ini tetap kita lakukan itu. Penyelesaian jalan lingkar Pulau Bengkalis tetap kita lakukan. Tetap ada dengan step-step yang telah. Sehingga merata Pak ya? Iya, merata, betul. Baik, Pak, ini sudah ada penelpon yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Halo, dengan Bapak siapa? Pak Wanto. Pak Wanto di? Pak Wanto di Bengkalis. Di Bengkalis. Baik, silakan Pak Wanto. Bengkalis. Baik, selamat pagi Pak narasumber yang sepertinya mewakili Bupati Bengkalis ya. Ya. Ya, sedikit saja nih Pak, mau bertanya. Ini kita ketahui dulu sudah sempat dibangun ini untuk jalan lingkar Sungai Pakning Duri ya Pak ya. Namun saat ini nampaknya tidak ada lagi aktivitas di sana. Ini kendalanya apa saja ini Pak yang mungkin bisa dijelaskan. Kemudian kita ketahui memang di Kabupaten Bengkalis, tentunya di Duri ini memang banyak perusahaan-perusahaan yang berada di sana. Namun sangat menyedihkan kenapa di Pulau Bengkalis tidak ada investor yang ingin melakukan aktivitas industri di sini. Yang kita ketahui cuma ada PT Miskom, itu pun saat ini sepertinya banyak masalah yang terjadi. Apa ke depan memang strategi dari pemerintah Bengkalis ini membuat suatu wacana ingin menarik investor untuk melakukan berinvestasi di Bengkalis. Mungkin bisa ada pengajian kelayakan sawit seperti apa gitu ya. Kita ketahui itu di Minangkampai, itu tempatnya di Plain Senggana, itu seperti itu sudah kota ya, dulunya hutan, sekarang ini sudah kalau malam itu lampu-lampu kapal dan aktivitas ekonomis itu sangat berjalan. Nah, kalau bisa di Bengkalis, Pulau Bengkalis ini bisa seperti itu ya. Mungkin masyarakat di Kabupaten Bengkalis tidak hanya mengharap honor untuk melakukan pekerjaan. Ini banyak kita ketahui honor lebih banyak dari PNS yang ada di Bengkalis. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bengkalis tetap jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanto di Bengkalis sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaannya pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja ditanggapi Pak Rinto, silakan. Baik, makasih ya. Untuk semua ex-MY, ex-multi-years yang pernah kita bangun, memang hari ini kita ke vending dulu. Hanya kita mungkin menyelesaikan di lingkar barat Duri dulu, karena crowdednya jalan Hang Tuah di Duri itu harus kita segera selesaikan. Dan ini sudah komitmen kita dengan KLHK sudah, dengan PHR juga sudah, sehingga mungkin tahun ini bisa selesai. Kita akan mengalihkan jalan dalam kota Duri, jalan Hang Tuah itu ke jalan luar, lalu kita tukar. Itu bisa lakukan. Untuk hal-hal yang lain, untuk lingkar Sungai Pakning, Pakning Duri itu memang kita akan pending, tapi ini memang sudah ada masukan juga kemarin di rapat Forkompimda dari Pak Kapolres, Pak Kajari juga untuk bisa ditinjau ulang. Jadi kami hari ini Dinas PU melalui Dinas PU sudah melakukan identifikasi ulang, menghitung ulang nih, karena harus dilakukan penghitungan ulang atas kebutuhan-kebutuhan itu. Ini memang karena kita ingin sampaikan tadi, ingin menyelesaikan beberapa agenda penting itu di 2024, kemungkinan besar
untuk meneruskan kembali jalan-jalan XMY ini bisa kita lakukan di 2025 ke atas. Itu yang kita lakukan. Karena kita fokus dulu di 2024 dengan apa yang kita janjikan dengan Bupati, termasuk yang jalan-jalan ini. Kalau untuk saat ini tahap yang sudah dikerjakan di jalan lintas ini seperti apa, Pak? Kalau pekerjaan awalnya itu kan sudah jalannya udah terbuka nih sebetulnya, tapi hanya baru body, kan tinggal menyelesaikan ada beberapa kanal yang mungkin harus dibikin jembatan gitu ya. Jadi kami hari ini dengan Dinas PU udah duduk untuk kita tolong identifikasi kembali berapa sih kebutuhan sebetulnya. Karena contoh kalau kita ingin melanjutkan saja dari Pak Ning ke Duri itu butuh dana sekitar 700 miliar hari ini yang hitungan. Karena ada 64 kanal kalau nggak salah yang harus kita bangun. Satu kanal itu rata-rata lebarnya 8 meter. Nah itu kan duit semua itu kan betul. Itu diantaranya termasuk juga jalan lingkar Sungai Pak Ning untuk mengalihkan crowdednya inter kota Pak Ningnya itu bisa dilakukan. Jadi maka hari ini kami coba identifikasi itu. Mudah-mudahan di periode RPJMD berikutnya ini kita masukkan di 2025 sebagai langkah penyelesaian. Nah, kemudian hal yang juga kita mungkin ini nyampe ke apa yang akan kami rencanakan. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman di Menko Perekonomian dan Bappenas soal untuk mengaktifkan kembali kawasan industri Berubakul. Nah, ini sudah sampai ke track perjalanan dengan Ibu juga sudah diskusi dengan Ibu Bupati, dengan Pak Gubernur juga sudah di peta rencana tata ruang Kabupaten Bengkalis kawasan industri Berubakul seluas 2.904 km² itu sudah clear dan itu juga menjadi bagian yang hari ini sudah dengan saya aja ada 4 sudah investor yang ingin bertanya soal kawasan industri Berubakul. Nah ini tinggal jalan. Teman-teman Bappenas juga sudah kontak untuk akan ketemu. Pinginnya kawasan industri Berubakul ini akan masuk ke prioritas RPJMN di 2025-2029. Itu harapan kita lah dengan teman Bappenas. Kemudian kedua adalah KEK Pulau Rupat, kawasan ekonomi khusus pariwisata Pulau Rupat. Karena hari ini sebetulnya status Rupat kan KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Konteksnya KSPN ini lebih ke regulasi dan penetapan wilayah. Tapi kalau KEK akan lebih maksimal dalam melibatkan peran serta swasta dalam pembangunan. Oke, itu KEK. Hari ini KEK yang menjadi kami dengan Ibu Bupati di Februari kemarin sudah menyurati Pak Gubernur. Kita sudah komunikasi juga dengan Bapeda Provinsi untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Itu sudah lakukan. Dan ini sudah beberapa hari lalu saya sudah dapat terima ini teman dari Pekanbaru yang mungkin ingin melakukan diskusi secara khusus soal KEK Pulau Rupat dengan Dewan KEK Nasional. Nah, untuk Pulau Bengkalis memang kenapa tidak ada industri? Karena pulau ini bukan untuk kawasan industri. Itu sudah peruntukan tata ruangnya sebetulnya. Kebetulan aja nih mungkin ya di awal kita sudah terbangun PT Meskom itu sebetulnya kalau menurut kami bukan tempat yang tepat untuk industri di pulau ini. Karena makanya dari awal pulau ini diprioritaskan untuk kawasan pemerintahan dan pusat pendidikan, bukan pusat industri. Nah, namun untuk hal-hal yang sifatnya tidak mengganggu kestabilitas lingkungan itu bisa lakukan. Nah, hari ini melalui VTCGNEI di Singapura sudah ada komitmen kita dengan Pak Gubernur. Kemarin Ibu Bupati sudah diundang 1 bulan yang lalu. Saya kebetulan hadir dan kebetulan juga saya ditunjuk Ibu Bupati sebagai VIC-nya untuk Kabupaten Bengkalis. Rencana pembangunan PLTS, pembangunan investor akan membangun PLTS dengan luasan 2.000 hektar untuk supply wilayah Sumatera 1.500 megawatt. Saya tidak akan sampaikan di sini mana titik lokasinya. Jadi karena ini surprise nih. Saya tidak akan sampaikan 2.000 hektar, 2.500 hektar untuk 1.500 megawatt dengan serapan tenaga kerja lokal 5.000 yang nanti memang difokuskan untuk vokasi, politeknik dan SMK yang sertifikasinya akan dibantu oleh investornya. Nah, nilai investasinya 32 triliun. Sudah, dan ternyata mereka sudah turun lapangan loh. Sengaja kita nggak informasikan untuk menghindari hal-hal yang tidak mungkin. Karena biasanya kalau ada rencana pembangunan memanfaatkan tanah yang luas, spekulan mulai tumbuh, mulai muncul gitu. Jadi ini kami petanya udah ada sama kami, titik lokasinya, tapi kami belum publish ke masyarakat untuk menghindari ini. Nanti tahu-taunya betuan semua atau apa naik semua harga tanah segala macam. Nanti investornya malah lari.
Yang penting Ini sekarang lagi on proses. On begitu proses, ini mungkin September kita akan turun lagi lapangan. 2024 full, Januari sampai ke Desember itu rencana penyelesaian lahan, baik itu pembebasan dan clearing segala macam. Januari 2025 sampai 2027 pembangunan infrastruktur fisik. Januari 2028 sudah berfungsi. Wah. Itu targetnya. Serapan tenaga kerja lokalnya 5.000. Nah ini upaya kita lah. Karena ini PLTS tentu ramah lingkungan. Iya. Ya, tenaga surya gitu ya, bukan. Mengapa waktu itu saya excited juga kok di Bengkalis itu. Ternyata hitungan tenaga ahlinya sinar cahaya matahari di Bengkalis cukup dibandingkan pulau lain di Riau gitu. Nah, ini menarik juga gitu kan. Ternyata ada potensi yang lain kita nggak tahu. Yeah. Orang lain yang membacanya itu. Dia harapan kami mudah-mudahan ini bisa clear. Paling tidak hari ini mungkin dan 3 tahun ke depan kita menyiapkan tenaga yang akan masuk ke situ. Jangan sampai pula nanti expert yang direkrut oleh perusahaan adalah dari luar kan. Makanya kita ada komitmen 5.000 tenaga kerja lokal. Vokasi tapi ya, vokasi. Ini perlu diingatkan, vokasi, politeknik atau SMK. Ya. Berarti ini apakah mendukung juga dengan faktor cuaca di Bengkalis? Iya betul. Ini kan hitungan tenaga ahli kami juga. Kita nggak tahu tiba-tiba setelah presentasi investor kami sudah menurunkan tenaga ahli Pak di sana. Begitu tanpa pengetahuan kita. Tapi itu semua sudah dipikirkan juga ya Pak ya? Iya betul. Oke, apa kendala-kendalanya juga sudah menjadi pemikiran dan juga sudah ada titik menghadapi kendala tersebut. Betul. Baik, terima kasih Pak Wanto. Semoga sudah jelas ya jawaban dari narasumber kita. Baik, ada lagi pertanyaan Pak dari Bu Rosa. Pertanyaannya di bidang kesehatan. Selain adanya program BPJS yang diberikan kepada masyarakat dan bagaimana program dengan tenaga medis dokter spesialis di Bengkalis? Apakah sudah terpenuhi? Oke, baik. Silakan Pak. Ini juga menjadi prioritas kita di program unggulan Bupati. Jadi mulai tahun ini, hari ini kita sudah ada 17 puskesmas seluruh wilayah Bengkalis. Kami dengan teman-teman kesehatan berharap ada peningkatan status puskesmas sehingga bisa melayani lebih maksimal. Kan puskesmas biasanya kan setengah siang aja ya. Sekarang ini statusnya seperti apa? Jadi itu kita harap tidak semua yang menampung rawat inap, harapan kita akan mengarah ke sana. Tapi kan harus didukung dengan tenaga medis yang cukup gitu. Termasuk rencana pendirian rumah sakit pertama di Pulau Rupat yang sudah akan dibangun tahun ini. Tahun depan sudah operasi. Kita sudah diskusikan juga dengan Dinas Kesehatan untuk menyegerakan kebutuhan tenaga medisnya. Kalau udah HRS pertama tentu banyak butuh dokternya gitu, tenaga medis dan para medis lainnya. Itu upaya kita untuk memetakan karena pembangunan sarana prasarana kesehatan itu kan ngitungnya dengan rasio kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah masyarakat segini maka wajib ada puskesmas. Dengan masyarakat jumlahnya sekian harus ada rumah sakit. Nah, itu kan ada rasio kebutuhan itu untuk meningkatkan dan maksimalkan pelayanan. Nah, untuk kompetensi sumber daya kesehatannya tahun ini kita sudah menyekolahkan 7 orang dokter umum di Bengkalis untuk menjadi spesialis. Nah, ini mungkin aja saudara-saudara pendengar kita nggak tahu ya, mungkin ada anak kemana segala macam kami tak tahu. Tapi yang jelas sudah berangkat kuliah di awal tahun dan dibiayai sepenuhnya oleh APBD. Harapan kita 7 orang ini nanti setiap tahun akan ada. Tahun ini kita akan terima lagi sehingga dalam waktu kurun 5 tahun kita akan punya spesialis yang mumpuni dan mencukupi untuk melayani seluruh aspek kebutuhan layanan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Berarti ketika dokter spesialis ini diberikan kesempatan untuk sekolah, disekolahkan oleh pemerintah, namun untuk dokter pengganti spesialis tetap jadi kita bisa gilir melayani. Betul. Jadi sekarang ini kita kan kita tidak bisa berangkatkan semua dengan jumlah dokter. Kita maksimal 7 aja 1 tahun. Karena kalau semua berangkat tinggal perawat aja di rumah sakit. Kasihan pasiennya Pak. Iya kan. Makanya kita gilirkan, nah gitu. Insya Allah lah. Harapan kita kan karena memang banyak kebutuhan spesialis di pulau ini saja itu banyak yang belum terpenuhi gitu ya. THT aja saya kadang telinga sakit aja kadang harus ke Pekanbaru gitu misalkan gitu ya, padahal itu bisa dipenuhi dengan Berarti ini memang kebutuhan yang sangat-sangat vital sekali dokter spesialisnya ya Pak yang harus standby begitu. Baik, terima kasih Bu Rosa pertanyaannya tadi. Dan ini tadi sudah dijelaskan pencapaian dari sektor manapun begitu ya pemerintah Kabupaten Bengkalis kita untuk mencapai negeri yang bermarwah, maju dan sejahtera ini. Untuk program kedepannya
seperti apa nih Pak Rinto? Kami masih on the track dengan 8 program unggulan sebagai prioritas dari Bupati, karena ruh dari bermasa ini di 8 itu. Soal beasiswa khusus, soal satu desa satu dai itu masih akan kita maksimalkan. Pelayanan kesehatan pasti, kemudian layanan kependudukan. Memang hari ini layanan kependudukan melalui Molduk yang digagas oleh kawan-kawan Capil itu kan sudah menjadi terbaik di Riau ini kita hari ini. Terbaik di Provinsi Riau, tapi kan jumlah penduduk naik terus pasti. Jadi oleh karena itu hal-hal yang bersifat pelayanan utama kan tidak boleh stagnan dalam soal ekspektasi. Maka terus bergerak. Peningkatan sarana-prasarana terus kita lakukan agar menjaga kestabilan proses layanan ini. Itu tetap kita lakukan. Nah, hal yang paling besar memang soal jalan. Kami hari ini tak bisa kita nafikan kalau soal akses infrastruktur menjadi masalah utama di Bengkalis, maka ini akan tetap menjadi prioritas. Soal menghubungkan kembali. Ini banyak sekali, Pak, tolonglah selesaikan antara Banten dengan Muntai itu selesai. Itu masih kita tetap lanjutkan. Soal Ketam Putih Skodi juga harus dituntaskan. Itu masih kita lakukan. Termasuk saya bahkan dari teman-teman di Jakarta segala macam dan dari DPR RI juga minta selesaikan segera jalan sebelah rumah Pak Sekda tuh sampai Selat Baru gitu. Dan itu masih dipetakan. Kami hari ini bangun komunikasi terus intens dengan kementerian, teman-teman PU juga selalu standby dalam menyiapkan dokumen-dokumen, jadi kami agak mudah mengkomunikasikan. Hari ini kita sudah masuk kebetulan Presiden mengeluarkan Impres 3 tahun 2023 tentang peningkatan sinergi jalan daerah yang kemarin mungkin pernah dipakai di Lampung segala macam, dan itu Bengkalis dapat tahun ini sebetulnya. Tapi memang belum kita publikasikan. Sudah ada 65 miliar Bengkalis dapat dari dana Impres itu untuk menyelesaikan rupat. Dan yang lain juga kita usulkan. Nah, ini untuk jalan dari sebelah rumah Pak Sekda, jalan Air Putih Selat Baru nama ruasnya, itu juga sudah kita usulkan untuk diselesaikan agar itu dapat menyelesaikan crowded akses masuknya Pantai Selat Baru. Karena kalau ada event di Pantai Selat Baru itu kan macet di depan, maka lemparannya di luar. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, yang mungkin yang akan lebih dekat dengan status KSPN Pulau Rupat adalah soal jalan dari Tanjung Kapal menuju Tanjung Medang. Ada 4 ruas yang kita bagi dengan panjang sekitar 34,9 km, itu yang mungkin tuntas insyaallah. DAK-nya sudah kita usulkan, Inpres kita usulkan, kemudian MCC ini alhamdulillah juga kami hibah mereka melalui Millennium Challenge Convex yang memang awalnya itu diperuntukkan untuk Pekanbaru, kawasan Senayan, tapi kemudian gagal atas pertimbangan teknis, pindahnya ke Rupat gitu. Jadi ketika saya dapat kontak dari Kepala Bapeda Provinsi itu pindah Rupat. Alhamdulillah saya bilang kan gitu. Akhirnya ini sekarang tim dah turun. Tim ke lapangan sudah turun. Kita akan bangun dermaga 2 di Tanjung Kapal, dermaga 2 di sisi Dumai, sehingga lebih maksimal akses pelayanan transportasi antar pulau. Kemudian juga jalan. Jalan dari Tanjung Kapal ke Batu Panjang Pangkalan Nyeri Tanjung Medang juga harus kita selesaikan. Ini keroyokan. Ini nampaknya sudah tampak langkah-langkah penyelesaian. Ya, kami mungkin akan lebih tampak di 2024 ini. Kemudian tahun ini kita sedang nyusun feasibility study untuk pembangunan jembatan dari Pulau Bengkalis ke Pak Ning. Pulau Bengkalis Pak Ning. Iya, sedang susun. Ini mungkin juga bagian yang ini ada beberapa hal yang mungkin kami belum publish nih, tapi nanti kalau ada desainnya kita akan udah disusun tahun ini. Ini ada kerjasama dengan pihak-pihak investor luar atau seperti apa? Enggak, hari ini tidak, karena ketika Pak Presiden ke Bengkalis, kita kan menindaklanjuti dengan diskusi dengan Kementerian PU. Harapannya itu desainnya, perencanaannya disusun oleh daerah. Gitu. Jadi ini targetnya seperti apa? Targetnya memang kami selesaikan dulu perencanaan, nanti kita akan soundingkan dengan teman-teman di KL apakah pure APBN atau memang dukungan dengan sukuk kah, SBSI atau pinjaman daerah, itu mungkin permintaan nasional yang bisa membiayai itu memikirkan. Tapi paling tidak kami desain, karena kita hanya diminta menyelesaikan soal tanah dan desain. Nah, itu kita siapkan desainnya. Dan komunikasi ini akan lanjut. Makanya kami mungkin di 2025 itu pinginnya dia akan masuk menjadi prioritas nasional. Itu upaya kita lakukan setelah desain yang selesai. Ini besar loh anggaran desainnya. Betul. Besar itu. Saya tak sebutkan berapa anggarannya, tapi lumayan anggaran untuk feasibility study-nya itu juga, FS-nya juga cukup besar. Yang mudah-mudahan ini juga menjawab
keinginan hampir semua masyarakat Pulau Bengkalis gitu kan. Buatlah jembatan Pak. Kita kan ngitung-ngitung Tak perlu juga lagi ini antri kita lagi, hitung kan juga kan satu. duitnya banyak gitu. Tapi Iya. kan upaya kita membangun komunikasi dengan kementerian dan selamanya kita lakukan. Jadi Iya. desain. Begitu juga tahun ini juga kami susun desain untuk Rupat Dumai. Kita susun juga. Bangun jembatan juga Jembatan menghubungkan juga. Dumai dan Rupat ya. Iya, itu Oke. bagian langkah upaya kita. Jadi kalau menjualnya agak enak kan kalau udah ada desain. Nah, khusus untuk Ketam Putih Dakal yang menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Kepulauan Manti masih on progress, tapi itu dilaksanakan oleh Provinsi Riau. Jadi kita hanya menyelesaikan lahan, pembangunannya nanti diselesaikan oleh provinsi. Berarti itu anggarannya Provinsi. Provinsi Oke. dengan kementerian lah mungkin. pusat ya. Gitu. Ini mudah-mudahan cita-cita masyarakat Bengkalis juga Iya, seperti ini mudah-mudahan, bisa amin. bisa terrealisasi begitu Pak ya. Iya, mudah-mudahan amin. Baik, Pak, kita sudah sampai di penghujung waktu nampaknya nih. Oke. Mungkin kita akan berikan statement closing untuk menyambut hari jadi Bengkalis ini. Seperti apa harapan Bapak Bengkalis? Harapan kami, mari kita jaga stabilitas negeri ini dengan keharmonisan. Karena beberapa tahun ini kita sudah mencontohkan tingkat keharmonisan hubungan antar suku, antar agama di Pulau Bengkalis. Karena modal utama sebetulnya itu gitu. Ketika kondisi masyarakat kita stabil, itu enak, kita mau bangun apa aja gampang gitu. Tapi kalau udah konflik segala macam itu akan rumit. Oleh karena itu momentum bermarwah ini kami berharap kita semua masyarakat Bengkalis untuk sama-sama menjaga kestabilan, saling menghargai sebagai modal pembangunan. Soal membangun nanti biarlah kami dari pemerintah yang bisa fondasinya kami ajak masyarakat sama-sama bangun dengan kestabilan, nanti lebih enak kita melaksanakan pembangunan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Rinto sudah bersama-sama kita di pagi hari ini dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Semoga Bengkalis di hari jadi 511 ini bisa bertambah makmur sesuai dengan visi misi pemerintah kita, bermarwah, maju dan sejahtera. Amin. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama-sama kita di pagi hari ini. Semoga saja perbincangan kita pagi hari ini memberikan kita pencerahan dan juga sama-sama berdoa agar Bengkalis menjadi negeri yang bermarwah, maju dan sejahtera. Saya Rini Faryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.